Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema mengenai syubhat-syubhat tentang adanya kesalahan bahasa khususnya dalam hal nahwu di dalam Al-Qur'an beserta bantahannya. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, di mana Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang mana telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hambanya dan tidak menjadikan padanya satu kebengkokan apapun. Jika ayat ini kita pegang erat-erat, kita pahami dan kita yakini, maka insya Allah segala syubhat yang diluncurkan kepada Al-Quran tidak akan menggoyahkan keyakinan kita. Nah, ini hal yang paling mendasar. Kemudian timbulnya banyak syubhat ya mengenai kesalahan bahasa di dalam Al-Qur'an, maka kemungkinannya yang pertama adalah dikarenakan adanya penyakit di dalam hati seseorang. Ya, adanya kedengkian, adanya kebencian terhadap Al-Qur'an yang membuat ia ragu ya akan kemukjizatan atau kesempurnaan yang ada padanya, dan terjauhnya ia dari kesalahan ya, sebagaimana tadi ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yakni tidak ada kebengkokan sedikit pun pada Al-Qur'an ya, baik dari segi bahasanya. Kemungkinan yang kedua adalah karena seseorang dengan keilmuannya yang seadanya mengenai nahwu ya, kemudian ia berani mengeksekusi Al-Qur'an ya, dalam artian apa, bisa mengi'rabnya, kemudian mencari hukum ya mengenai nahwu di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika dia dapati ada ayat ya yang berbeda atau menyelisihi nahwu, maka dia katakan ayat tersebut keliru ya, padahal kalau kita mau berkaca dari sejarah, bahwasanya ilmu nahwu itu sendiri terlahir dari Al-Qur'an ya, sebagaimana dikisahkan Ali bin Abi Thalib ketika di Kufah ya memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun sebuah kaidah yang semuanya ini bersumber dari Al-Qur'an, dan tujuannya pada akhirnya adalah untuk menjaga Al-Qur'an dari lahan atau kesalahan bahasa. Kemungkinan yang ketiga adanya syubhat tersebut adalah membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, yang mana maknanya sama namun lafadznya berbeda atau takbirnya, cara pengungkapannya berbeda. Ya, sebagai contoh di surat Al-A'raf ayat 206, di sana ada lafadz yusabbihunahu. Ya, yusabbihunahu. Kita perhatikan di sini yusabbihu adalah fi'il muta'addi. Ya, dia membutuhkan maf'ul bih, yaitu dhamir hu secara langsung. Kalau ada sebagian yang membandingkan dengan ayat yang lain, misalnya surat An-Nur di ayat 36 ya, di mana di sana ada lafadz yusabbihu lahu. Ya, yusabbihu lahu. Di mana yusabbihu tidak membutuhkan maf'ul bih secara langsung, melainkan apa? Dia membutuhkan perantara, yaitu lamul jar. Ya, maka bisa ditebak ya, mereka yang membandingkan hal tersebut imma dia
mengatakan bahwa yusabbihunahu di sana ada lamul jarri mahdhuf. Atau imma dia menyebutkan bahwa yusabbihu lahu di sana lamul jarrinya adalah ziyadah, zaidah. Hanya tambahan saja, boleh dihilangkan kapanpun. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya, cara yang keliru. Maka disitulah bermula syubhat-syubhat itu bermunculan. Ya, ada 3 kemungkinan tersebut. Dan banyak syubhat yang beredar yang menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dari segi kaidah nahwu, dan begitu banyaknya, maka saya rangkumkan menjadi 3 poin besar syubhat-syubhat tersebut. Syubhat yang pertama ya itu adalah berkisar mengenai ketidaksesuaian antara satu lafadz dengan lafadz yang lainnya. Ya, adanya ketidaksesuaian antara satu lafadz dengan lafadz yang lainnya. Misalnya ya, adanya ketidaksesuaian antara mubtada dengan khobar, ya, atau ketidaksesuaian antara fa'il dengan fi'ilnya, atau ketidaksesuaian antara na'at dengan man'utnya, ya, atau antara misalnya adad dengan ma'dudnya, atau antara hal dengan sahibul halnya, ya, dan masih banyak lain. Ya, ini adalah secara umum anggapan mereka bahwasanya di sana ada ketidaksesuaian antara satu lafadz dengan pasangannya, yaitu lafadz yang lain. Poin yang kedua adalah seputar syubhat, seputar kesalahan ya atau ketidaksesuaian antara lafadz dengan maknanya. Nah, ini nanti terbagi-bagi ya, di bawahnya misalnya ketidaksesuaian antara makna fiil. Ya, misalnya fiil madhi bermakna mudhari, mudhari bermakna madhi. Ya, atau ketidaksesuaian makna isim isyarah misalnya. Ya. Misalnya jauh untuk dekat, dekat untuk jauh. Ya. Atau misalnya ketidaksesuaian makna huruful jar. Ya, ada min bermakna fi. Ya, ada fi bermakna ala. Ya. Kemudian juga misalnya ketidaksesuaian makna huruf atof, ya, ada waw bermakna au, ya, dan seterusnya, masih banyak lagi syubhat-syubhat yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga ya, yaitu mereka mengatakan adanya kesalahan i'rab, ya, atau ketidaksesuaian i'rab di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu lafaz misalnya yang semestinya mansub menjadi marfu, yang semestinya marfu menjadi mansub. Ya, dan masih banyak lagi. Dan karena keterbatasan waktu yang kita miliki ya, yakni hanya 30 menit saja, maka saya persingkat ya. Saya ambil masing-masing dari poin tersebut ya, satu sampel saja atau satu kasus saja ya, sehingga totalnya mungkin kira-kira selama 30 menit kita akan membahas 3 kasus ya, dari 3 poin utama kesalahan di dalam nahwu atau syubhat adanya kesalahan nahwu di dalam Al-Qur'an. Ya, semoga nanti di kesempatan yang lain kita bahas syubhat-syubhat yang lainnya biidznillah taala. Baik, langsung saja syubhat yang pertama. Bahwasanya katanya di dalam Al-Qur'an itu ada ketidaksesuaian lafaz ya. Dalam hal ini adalah mubtada dan khobar ya, adanya ketidaksesuaian antara mubtada dengan khobar dari segi adadnya, ya, dari segi bilangannya. Sebagaimana kita ketahui, ikhwati fillah wa akhwat, bahwasanya di dalam kaidah bahasa Arab, mubtada dengan khobar itu harus ada kesesuaian atau keselarasan dari segi pertama adalah nau', yaitu gendernya, muannas dan mudzakarnya. Ya. Misalnya saya ambil contoh sebuah kalimat hada ustadzun. Hada ustadzun. Di sini kita dapati ada kecocokan ya antara mubtada yaitu hada ya, di mana hada ini adalah ismul isyarah lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Ya. Kemudian ustadzun adalah isim mudzakkar ya, kita tahu semua ustadzun adalah pak guru
ya, mudzakkar ya. Maka di sini ada kesesuaian. Hadza ustadzun, dia mutabaqah sesuai dari segi nau'nya atau gendernya. Ya. Jadi sehingga tidak boleh kita mengatakan hadhihi ustadzun, ya. Hadhihi ustadzun ini tidak cocok. Hadhihi untuk muannas, ustadzun mudzakkar, ya. Maka yang pertama harus ada kesesuaian dari segi gendernya. Kemudian yang kedua juga mubtada dan khobar ini harus sesuai dari segi adadnya, bilangannya, ya. Kita perhatikan hadza ini lil mufrad, ya, kata tunjuk untuk ya, tunggal. Ustadzun juga mufrad. Ya, kalau dibuat musanna menjadi hadani ustadzani. Ya, hadani ustadzani. Jamaknya bagaimana? Jamaknya haula'i asatidu. Ya, haula'i asatidu ini jamak. Sehingga lafadznya berubah ya menyesuaikan dengan apa? Dengan kesesuaian bilangannya. Ya, kalau mubtadanya mufrad maka khobarnya juga mufrad. Dan ini berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, di mana bahasa kita tidak mengenal hal tersebut. Ya, mau Pak Guru, mau Ibu Guru, tetap kita katakan ini, ya, ini Bapak Guru, ini Ibu Guru. Ya, mau mufrad, mau tunggal, mau dua orang, mau lebih dari itu, tetap kita katakan ini juga. Ya, ini dua orang guru, ini para guru, ya. Tidak ada perbedaan. Maka ini adalah suatu kekhususan yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Namun muncul sebuah syubhat, ya, di mana katanya di dalam Al-Quran itu terdapat ketidaksesuaian antara mubtada dengan khobar dari segi adadnya, bilangannya. Ya, dan ini banyak. Ya, di antaranya di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat ke-68, di mana Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Ya, qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Ya, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya mereka ini adalah tamuku, para tamuku. Maka janganlah kalian membuatku malu. Ya, yang menjadi fokus kita ini adalah lafaz haula'i dhaifi. Haula'i dhaifi, ya. Sebagian mereka, ya, mereka yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, kedengkian terhadap Al-Qur'an, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang mengira, ya, bahwa pada kalimat haula'i dhaifi itu ada suatu ketidaksesuaian, ketidakselarasan dari segi adadnya, bilangan. Karena haula'i tadi sudah disebutkan dia adalah isim isyarah untuk jamak. Ya. Kemudian khabarnya dhaifi mufrad. Ya, karena ya kalau dia melihat dari kaidah yang tadi disampaikan di awal, semestinya ya haula'i duyufi. Ya kan? Haula'i duyufi. Merekalah para tamuku. Mengapa menggunakan mufrad? Ya, maka kita katakan, ya, di sini lafadz haula'i dhaifi tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan lebih utama daripada kita mengatakan haula'i dhuyufi. Ya, mengapa demikian? Kita memiliki 3 jawaban, ya, untuk membantah syubhat tersebut. 3 jawaban. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa redaksi atau takbir tersebut ya bukan suatu kesalahan, ya, yakni dengan melihat ayat-ayat yang lainnya. Kita dapati, kita buka di surat Adz-Dzariyat, ya, Adz-Dzariyat ayat ke-24, ya, di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana bunyi ayatnya adalah hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya, sudahkah sampai kepadamu kisah para tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ya, kita fokus kepada lafaz dhaifi Ibrahim. Dhaifi Ibrahim. Dhaif di sana bermakna jamak.
Ya, buktinya na'at untuk dhaifi adalah jamak. Al-mukramin. Al-mukramin jamak mudzakkar salim. Ya. Bagaimana mungkin mufrad kok disifati dengan jamak? Ya. Karena memang di sini dhaifi ini maknanya apa? Duyufi. Ya, atau duyufi Ibrahim. Ya. Sehingga di sini ya ayat ini saja sudah menguatkan bahwasanya haula'i dhaifi tidak salah sama sekali. Karena tidak mungkin di dalam Al-Quran ada kesalahan bahasa dan berulang kesalahan yang sama. Ya, maka ayat ini menguatkan bahwasanya haula'i dhaifi tidak salah sama sekali. Bantahan yang kedua, kita akan melihat, mengecek apakah betul ungkapan ini dari segi lisanul Arab, yaitu bahasanya orang Arab dalam keseharian. Ya, kita buka kamus. Ya, saya ambil sebuah kamus yang paling terkenal, yaitu kamus lisanul Arab. Ya, di dalam lisanul Arab, ya, kita buka di jilid ke-9 halaman 209. Ya, saya membuka lewat Maktabah Syamilah, di mana disebutkan penulis Mu'jam Lisanul Arab ini menyebutkan qauluhu haula'i dhaifi ay adyafi. Ya, bahwasanya firman Allah Ta'ala haula'i dhaifi maknanya adalah jamak, yaitu adyafi. Ya, kemudian beliau melanjutkan taqulu haula'i dhaifi wa adyafi wa dhuyufi wa dhiyafi wal untha dhaifun wa dhaifatun. Ya, perhatikan ini penjelasan penulis dari kitab Mu'jam Lisanul Arab. Ya, perhatikan di sini kata beliau, bisa engkau mengatakan haula'i dhaifi, ya, boleh juga mengatakan adyafi, boleh juga mengatakan dhuyufi, boleh juga mengatakan dhiyafi. Ada 4 pilihan opsi. Ya. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya kalau kita mengatakan haula'i dhuyufi itu betul, ya, namun bukan itu yang utama. Ya, yang utama kata penulis apa? Yang disebutkan di lafaz pertama kali taqulu haula'i dhuyufi. Ini yang paling utama. Ya. Boleh juga adyafi, boleh dhuyufi, boleh dhiyafi. Bahkan wal untha dhaifun wa dhaifatun. Ya, artinya apa? Meskipun tamunya ini perempuan, ya, boleh kita mengatakan hadhihi dhaifi. Hadhihi dhaifi itu betul secara apa? Secara kaidah bahasa Arab betul. Ya, atau boleh hadhihi dhaifati. Ya. Maka ini adalah bantahan yang kedua, ya, bahkan haula'i dhaifi menurut lisan orang-orang Arab itu betul, sahih, fasih, ya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian bantahan yang ketiga. Kata dhaif di sini adalah masdar. Ya, dia adalah masdar dari fiil dhafa yadhifu dhaifan. Artinya bertamu. Dhafa yadhifu dhaifan, bertamu. Dan perlu antum ketahui bahwasanya masdar, ya, masdar sebagai apapun dia fungsinya di dalam kalimat, maka lebih utama ia mufrad. Ya, hal ini disampaikan oleh Al-Imam As-Suhaili di kitabnya Nataijul Fikri, ya. Juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Bada'i'ul Fawaid, ya. Mereka menyebutkan wa ammal fi'lu aw ma faidatuhu ka faidatil fi'li minal masadiri fala tujma wala tusanna. Ya, fala tujma wala tusanna. Ya. Kata Al-Imam As-Suhaili rahimahullah, adapun fi'il ataupun masdar yang semakna dengan fi'il, ya, masdar itu kan maknanya sama dengan fi'il, ya, makna pekerjaan hadath. Maka apa? Maka tidak dijamak, ya, tidak pula di tasniyah. Ya, tidak perlu dijamak, tidak perlu di tasniyah. Sebagaimana fi'il juga tidak pernah kita melihat ada fi'il dibuat musanna atau dibuat jamak. Yang ada apa? Fa'ilnya. Ya, doroba, ya, dorobu. Apakah fi'ilnya di tasniyah, di jamak? Tidak. Yang di tasniyah dan di jamak adalah fa'ilnya, yaitu domir. Ya. Sebagaimana kita mengucapkan dalam keseharian hadza rajulun adlun.
Ini adalah seorang yang adil. Hadzani rajulani adlun. Ini adalah dua orang yang adil. Tetap adlun, ya, tidak adlani, adlun. Haula'i rijalun adlun. Ya, mereka adalah para orang-orang yang adil. Bahkan hadhihi imra'atun adlun. Ya, ini adalah wanita yang adil. Tetap adlun, bukan adlatun. Karena ia adalah masdar. Ya, sehingga cukup satu masdar saja untuk semua penggunaan. Ya, semoga syubhat yang ini tuntas, bisa dipahami, clear, ya, dan bisa dipahami bantahannya. Kemudian kita beralih kepada syubhat yang kedua. Ya, syubhat yang kedua adalah dikatakan di dalam Al-Quran ada ketidaksesuaian makna. Ya, khususnya adalah makna isim isyarah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa syubhat yang kedua ini adalah ya masuk kepada poin ketidaksesuaian antara lafadz dengan makna. Ya, di antaranya apa? Makna ismul isyarah yang akan kita bahas sekarang ini. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa ismul isyarah itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Kelompok pertama adalah isim isyarah lil qarib, ya, untuk menunjuk benda atau sesuatu yang dekat. Ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan semua seperti hadza, hadhihi, ya, hadzani, haula'i, ini semua kita maknai dengan ini, ya. Dan di sana juga ada ismul isyarah lil ba'id. Ya, isim isyarah untuk menunjuk benda yang jauh. Ya, seperti dzalika, kemudian ada tilka, kemudian ada dzanika, ada ulaika, dan masih banyak yang lain. Ya, artinya apa? Kalau kita terjemahkan, ya, terjemahannya adalah itu. Ya, itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ya. Kemudian kita dapati di dalam Al-Qur'an ada ismul isyarah dzalika, ya, yang mana digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, ya, seperti pada surat, ya, atau ayat yang kita semua sudah tidak asing lagi, ya, bahkan semuanya insyaallah hafal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, alif lam mim, ya, inilah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ayat ini dijadikan celah, ya, oleh para pembenci Al-Quran, ya, yakni dengan dikeluarkannya sebuah syubhat, ya, yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini memiliki satu kelemahan, ya, sisi ada celah yang bisa dikritiki, ya. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Al-Qur'an itu, ya, ditunjuk dengan kata tunjuk yang jauh, padahal Al-Qur'an begitu dekat dengan kehidupan kaum muslimin, ya. Maka kita jawab dengan 3 jawaban atau 3 bantahan untuk syubhat ini. Bantahan yang pertama, Al-Quran adalah betul, dia adalah kitab, ya, yang paling dekat dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dengan hati kita, ya, yakni dengan kehidupan kaum muslimin, ya. Dan banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-An'am, ya, ayat ke-92 dan 155 dengan lafaz yang sama. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, dan inilah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Ya, juga di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahqaf, ya, seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-12 yang berbunyi wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Ya, dan inilah kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, semua ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dekat dengan kita, ya, dan tidak mungkin
Tidak mungkin ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya, ya. Di satu ayat disebutkan Al-Qur'an ini dekat, kemudian di Al-Baqarah disebutkan ayat Alkitab itu jauh, ya. Maka ini mustahil. Bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian bantahan yang kedua, meskipun Al-Qur'an itu dekat dengan kita, tentu Al-Qur'an tidak sama dengan kalamul khalqi, ya, dengan perkataan manusia. Ya. Maka dzalika di sana bukan menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu jauh, melainkan menunjukkan bahwasanya kedudukan Al-Qur'an itu sendiri yang tinggi. Ya. Kedudukan Al-Qur'an yang tinggi yang tidak sama dengan kalamun nas, ya, ucapan-ucapan manusia. Sebagaimana mufassirin menyebutkan bahwasanya dzalika di sana menunjukkan apa? Yadullu ala uluwil manzilah, ya, tingginya kedudukan martabat, min musyabahati kalamil khalqi, ya, dari keserupaannya dari apa? Kalamul khalqi, yaitu kalamnya makhluk, ya, sehingga digunakan apa? Ismul isyarah dzalika, ya, untuk menunjukkan apa? Uluwul manzilah, tingginya apa? Kedudukan. Bantahan yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa orang Arab biasa menggunakan lafaz dzalika untuk apa? Untuk menunjukkan kepada ucapan yang baru saja dia katakan. Ya, misalnya saya mengatakan begini, ya, saya ambil contoh. Azunnu hadzal kitaba ghaliyan. Ya. Dzalika ra'yi. Menurutku buku ini mahal. Ya, azunnu hadzal kitaba ghaliyan. Menurutku atau aku kira buku ini mahal, ya. Kemudian setelah itu saya mengucapkan dzalika ra'yi, itu pendapatku, ya, itu pendapatku. Kata itu di sana atau dzalika itu bukan menunjuk kepada sesuatu yang jauh, bukan, melainkan menunjuk kepada ucapan yang baru saja saya ucapkan, yaitu azunnu hadzal kitaba ghaliyan. Ya, dzalika mengacu atau kembali merujuk kepada kalimat tersebut, ya, bukan menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Maka di sini kita penting bagi kita untuk memperhatikan siyak, ya, atau apa? Konteks kalimat yang diinginkan. Ya. Sehingga kata mufassirin, dzalika pada ayat kedua surat Al-Baqarah di sini bisa jadi dia bukan mengacu kepada Alkitab, ya, melainkan kepada ayat sebelumnya, yaitu apa? Alif Lam Mim. Ya, sehingga maknanya adalah Alif Lam Mim dzalika, itulah huruf-huruf hijaiyah yang menyusun Alkitab, ya, yang menyusun Alkitab untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, ya, bukan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu jauh, tidak. Karena dzalika di sana mengacu kepada Alif Lam Mim, bukan kepada Alkitab, ya. Dan uslub ini banyak digunakan di dalam Al-Qur'an. Ya, saya ambil contoh sebuah ayat, ya, di mana Nabi Musa alaihissalam mengucapkan qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik. Ya, perhatikan di sini awanum baina dzalik. Dzalik ini kemana? Ya, kata Nabi Musa bahwa sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ya. La faridu wala bikr. Awanum baina dzalik, akan tetapi pertengahan antara itu. Itu di sini mengacu kemana? Ya, kepada sapi yang jauh? Bukan. Kepada apa? Ucapan yang baru saja diucapkan. Ya, la faridu wala bikr. Ya, tidak tua dan tidak muda. Ya, maka dzalika seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada ucapan yang baru saja apa? Berlalu, yang baru saja diucapkan. Semoga bisa dipahami. Sampai kita kepada syubhat yang ketiga, ya, syubhat yang terakhir, yakni dia termasuk kepada
syubhat-syubhat yang ya menyebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an ada kesalahan i'rab. Ya, ada kesalahan i'rab atau ketidaksesuaian i'rab. Ya, perlu disampaikan sebelumnya bahwa di dalam nahwu ada sebuah kaidah ya yang disebut dengan kaidah na'at man'ut atau sifat mausuf. Bagaimana kaidah sifat mausuf atau na'at man'ut di dalam bahasa Arab ya, di mana disebutkan oleh para ulama na'at itu harus sesuai dengan man'utnya dalam 4 hal. Ya, yang pertama dari sisi gendernya atau nau ya, mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian yang kedua dari sisi adadnya ya atau bilangannya ya, mufrad, mutsanna, jamaknya ini harus sama. Ya. Kemudian yang ketiga dari segi ta'yinnya ya, ma'rifah, nakirahnya ini harus sama. Kemudian yang keempat adalah dari segi i'rabnya ya, harus sama marfu'nya, mansubnya, majrurnya untuk isim ya. Atau majzum untuk apa? Majzum tidak ada ya dalam sifat, tidak digunakan di dalam fiil. Ya. Contohnya ya, saya ambil contoh kitabun jadid ya, kitabun jadidun. Kitabun jadidun ini sama ya, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad ya, kemudian sama-sama nakirah ya, juga sama-sama apa? Marfu. Kitabun jadidun. Ya, ini contoh untuk tarkib wasfi ya, na'at dan man'ut. Kemudian muncul sebuah syubhat ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada na'at yang tidak sama dengan man'utnya dari segi i'rabnya. Ada banyak ya ayat yang mereka ungkapkan ya, di antaranya ya saya ambil satu contoh ayat saja, yaitu di dalam surat Al-Lahab, di mana Allah Ta'ala berfirman wamra'atuhu hammalatal hatab, wamra'atuhu hammalatal hatab. Para ulama sepakat atau jumhur ulama sepakat bahwa hammalatal hatab di sana adalah na'at untuk wamra'atuhu. Ya, i'rabnya apa? Dia na'at untuk wamra'atuhu. Namun kita perhatikan di sana wamra'atuhu dan hammalatal hatab dari segi ta'yin sama-sama ma'rifah, ya. Kemudian dari segi nau sama, ya, sama-sama apa? Muannas. Kemudian dari segi adad juga sama-sama apa? Mufrad. Namun dari segi i'rab kita perhatikan wamra'atuhu marfu, hammalatal hatab apa? Mansub. Bagaimana bisa berbeda antara na'at dengan man'utnya dari segi i'rabnya, ya? Maka kita jawab kaidah seperti ini tidak hanya ada pada ayat ini saja, tidak terbatas pada apa? Ayat wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, namun banyak ayat yang semisal demikian. Misalnya saya ambil contoh surat An-Nisa ayat ke-162, ya, di mana di sana berbunyi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina sholata wal mu'tuna zakah. Ya, saya ulangin, wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina sholata wal mu'tuna zakah. Ya, yakni mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka mengimani kepada ya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan ya yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Dan mereka orang-orang yang mengerjakan salat, mendirikan salat ya, dan menunaikan zakat. Kita perhatikan wal muqimina di situ dia ataf kepada al mu'minuna. Namun i'rabnya berbeda. Ya. Al muqimina mansub, al mu'minuna marfu. Kemudian juga al mu'tuna wal mu'tuna di sini ataf kepada al muqimin. Ya. Namun al mu'tuna
dia marfu, al-muqimin mansub. Nah, i'rabnya berbeda pula. Ya, dan yang semisal ini masih banyak yang lainnya. Ya, bahkan tidak hanya dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Aqil, ya. Ibnu Aqil di dalam syarah Alfiyah yang menyebutkan bahwa sering muncul dalam bahasa keseharian, ya, misalnya kalimat jaa Zaidun al-Karima. Jaa Zaidun al-Karima, ya. Kenapa dibedakan i'rabnya? Al-Karima ini adalah na'at dari Zaidun. Ya, tujuannya adalah untuk memuji. Ya, untuk memuji. Ya, dan ini juga digunakan untuk celaan seperti wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan kaidah seperti ini disebutkan oleh para ulama, ya, dinamakan dengan kaidah an-na'tu al-maqtu. An-na'tul maqtu, yaitu na'at yang terputus. Na'at apa? Yang terputus. Na'at yang terputus ini, an-na'tul maqtu, itu tidak mewajibkan harus sama antara na'at dengan man'utnya dari segi i'rabnya. Cukup dari 3 sisi saja, yaitu apa? Ta'yinnya, kemudian nau'nya, dan adadnya. Ya, i'rabnya tidak harus sama. Kenapa? Karena tujuan dari an-na'tul maqtu adalah mencari perhatian, litanbih. Ya, litanbih, untuk mencari perhatian lawan bicara, supaya dia fokus kepada kata tersebut. Ya, ikhwati fillah wal akhwat, orang Arab, ya, telinga orang Arab itu sangat sangat terlatih untuk membedakan apakah kalimat ini sesuai dengan i'rabnya atau tidak. Ya. Dan ini sudah terlatih karena mereka memang sejak lahir sudah terbiasa mendengar kalamul Arab, ya, dari orang tuanya, dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Meskipun mereka belum pernah belajar nahwu secara formal. Ya, karena rasa bahasa mereka itu sangat terasah, sudah terasah, ya, sehingga kalau ada kata yang harusnya marfu kemudian mansub, dia langsung langsung peka, ya, bisa merasakan bahwa ini salah. Ya. Kemudian ketika ada suatu lafaz yang semestinya dia marfu kemudian mansub, ya, tujuannya adalah justru untuk mencari perhatian mereka. Mengapa sih kok berbeda lafadznya? Ini harusnya na'atnya mansub, kenapa jadi marfu? Ya, itulah yang diharapkan dari an-na'tul maqtu, yakni mencari perhatian, litanbih. Ya, agar mereka fokus kepada kata tersebut. Misalnya tadi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Di sini menginginkan pendengar supaya fokus kepada celaan tersebut. Ya, di mana istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, ya, adalah orang yang suka menebar fitnah, ya, dan suka mengadu domba. Ya. Maka dibedakan i'rabnya, tidak kita katakan wa imra'atuhu hammalatul hatab, ya, melainkan wa imra'atuhu hammalatal hatab, supaya kita fokus kepada celaan yang diberikan kepada Ummu Jamil yaitu istri Abu Jahal. Nah, inilah sedikit materi, ya, atau syubhat-syubhat beserta dengan bantahannya yang bisa saya sampaikan, ya, dan juga waktu yang membatasi. Mungkin, ya, di sini di Indonesia sudah teman-teman sudah siap-siap untuk persiapan berbuka puasa, ya. Maka kita akhiri saja pertemuan kita ini. Semoga nanti insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan syubhat-syubhat nahwu yang lainnya. Dan insya Allah di hari Senin mendatang kita akan membahas tentang tema yang sama, yaitu syubhat mengenai kesalahan bahasa dalam Al-Quran dan bantahannya. Namun khusus kita fokus kepada sisi sorofnya saja. Ya, saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.